Shalom. Selamat pagi adik-adik. Iya. Jumpa lagi dengan kita ya dalam Serima Lause Xiong Xiong. dan Tio. Yeay. Wah, kayaknya udah pada siap belum ya untuk ibadah ya Lause ya? Lihat, sepertinya masih ada yang belum siap gitu. Sepertinya masih ada yang baring-baring deh. Iya. Yuk coba yuk duduk yang rapi ya, kita mau ibadah seperti biasa. Siapkan hati, siapkan pikiran ya, dan juga siapkan diri kita. Benar. Ya. Oke, nah Lause, hari ini hari Minggu ya Lause Iya, ya, hari karena Minggu. kita sudah beribadah lagi. Benar. Nah, kalau menurut Lause setiap hari itu harinya siapa sih Lause? Harinya Tuhan Lause. Kenapa harinya Tuhan? Kayaknya karena Tuhan yang memberikan anugerah ya? Iya, setiap Tuhan yang- hari Tuhan memberikan anugerah pada kita. Betul, dan setiap hari itu Tuhan memberikan kita kesempatan yang baru terus, termasuk hari ini. Benar. Nah, jadi gimana kita meresponinya? Kita harus memuji Tuhan setiap hari. Nah, betul sekali. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur, kita bersuka cita. Nah, hari ini kita akan nyanyikan satu pujian. Mari adik-adik bangkit berdiri yuk semuanya. Yuk, berdiri ya. Oke, mari kita menyanyikan satu lagu hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Tepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Oke, bersyukur sekali ya adik-adik ya. Setiap hari Tuhan memberikan kita kesempatan yang baru dan kasih setia Tuhan. Ya Lause ya. Amin. Mari kita memulai ibadah kita. Kita sudah bernyanyi, bersuka, dan sekarang adik-adik boleh duduk. Kita akan berdoa. Lause akan pimpin kita di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk
kasih setiamu di dalam hidup kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati setiap rangkaian yang kami akan lakukan di dalam ibadah ini. Puji-pujian kami, persembahan kami, doa kami, dan juga kiranya kami juga boleh memberikan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Serima, minggu ini minggu terakhir di bulan Maret. Oh betul, minggu terakhir di bulan Maret artinya apa Lause? Minggu depan seperti yang Lause kemarin sudah kasih tahu, kita akan merayakan Paskah. Oh iya, ada perayaan Paskah loh adik-adik. Iya, adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita akan merayakan Paskah. Kita akan lihat teman-teman kita yang akan melayani juga di perayaan Paskah. Iya, betul. Ada yang bernyanyi untuk Tuhan, ada yang membacakan puisi. Wah, mantap. Jadi kita boleh persiapkan hati kita untuk acara Paskah minggu depan. Betul. Seperti biasa di YouTube ya, Ya, Lause di ya. YouTube GKI Palembang. Adik-adik bisa mempersiapkan hati kalian. Boleh diingat-ingat juga ya, jangan sampai terlambat. Ini perayaan Paskah ya. Kita akan mengikuti ibadahnya di YouTube seperti biasa. Iya, adik-adik. Nah, untuk memperingati Paskah, kita tahu Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, sudah mati untuk menebus dosa kita. Mari kita mau angkat sebuah pujian yang mengatakan bahwa tanda paku di kaki dan tangan Tuhan itu tanda cintanya pada kita semua. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Dihapuskan dosaku, dihapuskan dosaku, hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi. Dihapuskan dosaku, hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Oke, amin ya adik-adik. Lagu tadi harus kita amini ya Mas ya. Kita suci, kita dipulihkan dari dosa kita hanya oleh darah Yesus. Amin.
Amin. Nah, adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Samsuri. Tapi sebelumnya, kita akan bernyanyi terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita ya. Adik-adik dalam sikap berdoa, adik-adik merenungkan setiap lirik lagunya, kita akan datang kepada Bapa. Ya, kita akan datang untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita akan membuka telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu Bapa Ku Datang Kepadamu. Bapa Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Sekali lagi, Bapa Ku datang. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Ya, adik-adik, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini boleh beribadah bersama-sama. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan dari rumah. Biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh dan dengan takut akan Tuhan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Lause Samsuri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Puji syukur kepada Tuhan. Jikalau pagi hari ini kita masih boleh berjumpa melalui tayangan YouTube Sekolah Minggu GKI Palembang. Hari ini merupakan minggu terakhir di bulan Maret, dan minggu depan kita akan bersama-sama merayakan Paskah Sekolah Minggu. Nah adik-adik,
Langsung mau bertanya ya. Apakah adik-adik pernah melihat atau menyaksikan mungkin di tayangan televisi ketika ada seorang penjahat yang mencuri atau merampok, ketika dia ditangkap dan belum sempat diserahkan ke kantor polisi, apa yang terjadi adik-adik? Pasti penjahat ini akan dipukulin, dihajar, dan diberi pelajaran supaya kapok. Kemudian setelah penjahat ini disiksa, baru mereka laporkan kepada polisi. Tetapi adik-adik, perlu kita ketahui bahwa ada seorang pribadi. Dia adalah Yesus. Yesus Tuhan yang kita sembah. Ketika itu Yesus juga ditangkap. Tetapi Yesus ditangkap bukan karena dia berbuat salah, bukan juga dia merampok ataupun melanggar suatu hukum. Dan Tuhan Yesus tidak berdosa. Tetapi Yesus ditangkap, diadili secara tidak adil, kemudian Yesus disiksa, Yesus disesah, Yesus dijatuhi hukuman mati di atas kayu salib. Ketika itu para serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke sebuah gedung pengadilan. Kemudian mereka memanggil para prajurit-prajurit untuk berkumpul mengelilingi Yesus. Di sana mereka mengolok-olok Yesus, mereka mentertawakan Yesus, bahkan mereka menghina-hina Yesus. Waktu itu mereka menanggalkan pakaian Tuhan Yesus dan menggantikan dengan sebuah jubah ungu, jubah kebesaran. Tetapi ini bukan suatu penghormatan, tetapi ini lambang suatu penghinaan kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka pun merangkai sebuah mahkota terbuat dari duri. Mahkota duri ini dipakaikan di atas kepala Tuhan Yesus, lalu dipakaikan. Bayangin adik-adik, bagaimana ketika mahkota duri itu menancap di bagian kepala yang kena duri, pasti akan terluka dan mengeluarkan darah, bukan? Yesus sungguh menderita, dia menahan kesakitan itu. Kemudian diambillah sebatang bulu dan diberikan ke tangan kanan Tuhan Yesus. Lalu mereka mengolok-olok dia, mereka mempermainkan Yesus. Mereka sujud di hadapan Yesus sambil mengatakan, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Sambil tertawa, mereka meludahi Tuhan Yesus. Mereka ada menampar muka Tuhan Yesus. Bahkan ada sebagian saudara yang memukul Tuhan Yesus. Kemudian diambilnya lah batang bulu itu, lalu dipukulkan ke atas kepala Yesus. Setelah mereka puas melampiaskan kejahatan mereka yang luar biasa itu, Yesus tidak melawan. Kemudian mereka menanggalkan jubah ungu Yesus, diganti dengan pakaian Yesus. Yesus dibawa keluar dari gedung pengadilan itu. Ketika itu, di dalam perjalanan mereka ke tempat penyaliban, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene. Dia bernama Simon. Simon dipaksa oleh serdadu-serdadu itu untuk memikul salib Yesus yang demikian berat, demikian kasar. Maksud percaya, ketika itu mungkin Yesus sudah beberapa kali terjatuh. Dari semalam dia dibawa ke pengadilan, pindah sana ke pindah sini. Belum lagi dia dicambuk, dia disiksa, dia diderah. Luar biasa penderitaan Yesus. Tentu ketika itu Yesus sudah tidak sanggup lagi memikul salib itu.
sehingga perjalanan mereka tersendat-sendat. Akhirnya digantikan oleh Simon. Lalu perjalanan mereka diiringi oleh banyak orang yang ingin menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus. Adik-adik sekalian, tibalah Yesus beserta para rombongan yang mengikuti dia sampai di sebuah bukit yang disebut Bukit Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Di mana tempat inilah Yesus disalibkan. Pakaian Yesus dilucuti. Kemudian mereka membuat anggur bercampur empedu, lalu diberi kepada Yesus untuk minum. Tetapi Yesus hanya mengecapnya. Kemudian Yesus menolak, Yesus tidak mau minum. Lalu mereka mulai mempersiapkan penyaliban itu. Yesus dibaringkan di atas kayu salib. Kemudian kedua belah tangannya ditarik kanan dan kiri. Lalu paku yang besar panjang itu mulai ditancapkan ke tangan kanan dan tangan kiri Yesus. Luar biasa penderitaan Yesus tidak terkatakan. Darah terkucur. Kemudian kakinya pun disalib. Das! Yesus, sungguh penderitaan yang luar biasa, adik-adik. Bisa dibayangkan ya. Kalau kita kena duri kecil atau ketusuk jarum saja sakit sekali sambil mengeluarkan darah. Bagaimana kalau batang paku yang demikian besar ditancapkan kedua belah tangan dan kaki Yesus. Sungguh luar biasa penderitaannya itu. Kemudian pakaian Yesus dilakukan pengundian untuk siapa yang memperoleh baju Yesus itu. Dan Yesus dinaikkan di atas kayu salib. Di atas kepala Yesus tertancap sebuah papan yang bertuliskan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Dari atas kepala bercucuran darah. Dari kedua belah lengannya bercucuran darah. Dari kakinya bercucuran darah. Yesus mati buat adik-adik semua, buat Lause dan buat setiap umat manusia. Kemudian para serdadu duduk sambil menjagai dia dan memandang Yesus di atas kayu salib. Demikianlah penyaliban dan penderitaan Yesus yang Yesus rasakan sampai dia mati di atas kayu salib. Kita semua sudah tahu bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus mau berkorban untuk menebus dosa-dosa adik-adik semua, menebus dosa Lause. Oleh karena itu kita harus menghargai akan pengorbanan Yesus. Kita tidak boleh sia-siakan. Sebagai wujud kita mensyukuri, mengucap terima kasih pada Tuhan atas pengorbanannya, maka kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Kita mau bekerja bagi Tuhan dan kita mau tetap ikut sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Lause akan mengajak adik-adik untuk membaca sebuah ayat emas yang diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat ke-8 berbunyi demikian. Filipi pasal 2 ayat 8, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau mentaatinya. Sebelum itu kita akan tutup di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Terlebih-lebih kami mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan, sungguh Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rela mati disalibkan. Engkau rela datang ke dunia untuk menghapus dan menebus segala dosa kami. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh menghargai pengorbanan-Mu. Ajar kami untuk boleh taat kepada Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa. Setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan boleh bekerja di dalam hati mereka. Tuhan, pakai setiap kami untuk boleh menjadi saksi Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengarkan doa dan seruan kami. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan semua doa ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sudah usai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Mendengar cerita ya, firman yang disampaikan oleh Lause Samsuri tadi mengingatkan kita kembali penderitaan yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus yang kita kenal dengan istilah jalan salib ya, dimulai dari penderitaannya sampai dia mati disalib. Nah, itu semua menggambarkan bagaimana Yesus mengasihi kita, menerima penderitaan tersebut sebagai bukti dia mengasihi kita ya, manusia yang berdosa. Sehingga kita harus apa nih? Pertama, kita harus menghargai dong ya. Jadi karena kita sudah menerima pengampunan penderitaan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, maka kita harus menghargai dan juga kita taat kepada Tuhan sebagai bukti kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, ingat juga ayat hafalan hari ini ya, dari Filipi 2 ayat 8. Betul, yang bunyinya, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, wah, adik-adik harus hafal, nanti kita cek. Iya, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Seperti biasa, adik boleh minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Atau pakai aplikasi pembayaran, langsung scan QR code yang ada di bawah ini. Sambil memberikan persembahan, kita naikkan sebuah pujian. Bawa persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, mari kita menutup ibadah kita di dalam doa. Kita bersyukur. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, dan sudah mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami di dalam ibadah kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan, dan juga kami sudah memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan, yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi persembahan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Berkati aktivitas kami setelah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita tunggu di Google Meet. Iya, jangan lupa ya, setelahnya ada Google Meet. Google Meet ya. Langsung join ya ke kelas masing-masing. Benar, Nose. Oke, dan kita Berpisah dulu berpisah ya. dulu. Kita ketemu lagi di perayaan Paskah Paskah minggu minggu depan. Jangan lupa dicatat tanggalnya ya. Iya, jam 9 pagi ya adik-adik. Betul. Oke, selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.